Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai berat volume atau berat isi lepas dan dirojok kerikil. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Cornelius Safinar Ndururu, nama saya Alif Yulianti, dan ada Dimas Misbahul Kolbi. Yang pertama adalah definisi dari berat volume, yaitu berat isi atau disebut juga sebagai berat satuan agregat yang merupakan rasio antara berat agregat dan isi atau volume. Berat isi agregat diperlukan dalam perhitungan bahan campuran beton apabila jumlah bahan ditakar dengan ukuran volume. Selanjutnya adalah standar yang digunakan, yaitu pada praktikum ini adalah SNI 0348041998 mengenai metode pengujian berat isi dan rongga udara dalam agregat dan ASTM C29. Dan tujuan dari praktikum ini adalah bertujuan untuk menentukan berat isi agregat itu sendiri yang didefinisikan sebagai perbandingan antara berat material kering dengan volumenya, sehingga nanti kita dapat menentukan volume kebutuhan akan agregat ini di dalam mix desain beton kita itu berapa. Selanjutnya yaitu langkah kerja untuk berat isi atau berat volume lepas kerikil. Yang pertama yaitu menimbang takaran. Kerikil memakai tempat yang volumenya 3,416 desimeter kubik. Yang kedua yaitu takaran diisi kerikil dan diratakan. Selanjutnya menimbang takaran yang sudah diisi kerikil. Dilanjutkan mengulangi langkah nomor 1 hingga nomor 3 sebanyak 3 kali pengujian. Selanjutnya menghitung volume takaran menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu berat volume lepas sama dengan timbangan takaran yang sudah diisi kerikil dikurangi dengan takaran timbangan dibagi dengan volume takaran dikalikan kilogram per desimeter kubik. Selanjutnya yaitu langkah kerja untuk berat volume dirojok kerikil. Hampir sama dengan sebelumnya, namun di sini perbedaannya ada di poin yang kedua, yaitu sepertiga takaran diisi kerikil dan dirojok 25 kali. Lalu sepertiga lagi diisi kerikil dan dirojok 25 kali. Lalu diisi sepertiga lagi dan dirojok 25 kali, kemudian permukaan diratakan. Alasan penggunaan dirojok 25 kali secara bertahap ini agar tidak ada rongga di dalam kerikil tersebut. Yang ketiga yaitu menimbang takaran yang sudah diisi kerikil. Yang keempat, mengulangi langkah nomor 1 hingga nomor 3 sebanyak 3 kali pengujian. Selanjutnya menghitung volume takaran menggunakan rumus sebagai berikut. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk menjelaskan tabel data berat volume lepas kerikil. Untuk massa yang digunakan, massa wadah yang digunakan yakni sebesar 2,45 kg dengan ukuran wadah diameternya 1,5 desimeter, tingginya 1,7 desimeter, dan untuk volumenya, volume wadahnya yang digunakan adalah dengan rumus V dikalikan dengan R kuadrat dikalikan dengan T atau tinggi, maka didapatkan volumenya sebesar 3,416 desimeter kubik. Nah, dilakukan untuk pengujian ini dilakukan 3 kali uji, yakni data yang didapatkan untuk ukurannya yakni dalam satuan kilogram, lebih tepatnya massa yang uji pertama yakni sebesar 4 kg, uji yang kedua itu didapatkan 3,95 kg, untuk uji yang ketiga itu 3,9 kg. Dan dari massa uji tersebut bisa didapatkan untuk berat volumenya dengan membagikan massa kilogram dari volume lepas kerikilnya dibandingkan dengan volume dari wadahnya. Nah, dari sini akan didapatkan untuk berat volume yang uji pertama yakni 1,171 kg desimeter kubik, untuk berat volume uji yang kedua 1,156 kg desimeter kubik, untuk berat volume uji 3 itu didapatkan 1,142 kg per desimeter kubik, dan untuk rata-rata berat volumenya didapatkan 1,156
kilogram per desimeter kubik. Selanjutnya, untuk tabel data berat volume di rojok kerikil. Untuk data yang digunakan masih sama, yakni dengan massa wadah 2,45 kg, untuk ukuran wadahnya diameter 1,5 desimeter, tinggi 1,7 desimeter, dan volumenya 3,416 desimeter kubik. Dan untuk masanya, massa yang didapatkan dari praktikum atau uji volume di rojok kerikil ini, yakni yang pertama itu didapatkan 4,69 kg, untuk uji yang kedua didapatkan 4,66 kg, untuk uji 3 didapatkan 4,74 kg. Dari sini didapatkan berat volume untuk uji yang pertama 1,373 kg per desimeter kubik, untuk uji yang kedua didapatkan berat volumenya 1,364 kg per desimeter kubik. Untuk yang ketiga itu didapatkan berat volumenya sebesar 1,387 kg per desimeter kubik dan didapatkan rata-rata berat volumenya sebesar 1,375 kg per desimeter kubik. Untuk kesimpulan, dari percobaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dengan metode dirojok membuat agregat memadat karena agregat tertekan oleh batang penusuk sehingga rongga-rongga yang kosong dapat terisi dan menjadi lebih padat. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami ucapkan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.